Hai Banias, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Top 3 Channel. Jangan lupa dibantu like, tekan subscribe juga, tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi video penting berikutnya. Setiap kali saya mengupload video terbaru. Oke, kali ini kita akan coba ulas lagi Pi Network terbaru hari ini. Apa sih Bang terbarunya? Nah, ini sepertinya core team sudah menjawab dan jelas banget. Jadi buat kalian yang belum jelas, ini sangat keterlaluan. Kalian boleh cek di layar handphone kalian masing-masing di beranda aplikasi Pi Network kalian. Di situ judulnya adalah Open Network Condition and Timeline Update. Jadi pembukaan jaringan, ya, kondisi dan kurang lebih waktunya, ya, update waktu hari ini. Sampai hari ini. Nah, di situ disimbolkan, ada gambar di situ dan yang paling penting di bawah ini, ya, kalian boleh baca, nanti saya akan coba terjemahkan di sini ya. Nah, ini terjemahannya teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi, kata core team Pioneer ya, jadi kita dikasih tahu nih, "Hai Pioneer, kami telah menjangkau ya lebih dari 18 juta KYC. Dan lebih dari 8 juta pioner yang bermigrasi. Artinya yang 10 juta itu masih ditinjau ya, belum migrasi. Ya, untuk baru-baru ini ya, 18 juta KYC dan lebih dari 8 juta pioner yang bermigrasi mainnet. Artinya lebih dari 8 juta. Berkat peningkatan kecepatan besar-besaran baru-baru ini, aplikasi KYC dan migrasi mainnet diproses lebih cepat dan sebelumnya, yaitu hampir 200.000 pioner bermigrasi pada hari terakhir. Ini berarti Open Network dapat diluncurkan sesegera mungkin. Wah, ya. Ini kalau yang udah nggak sabaran, pecinta GCV, wah gitu ya, langsung gembira. Dia nggak baca di bawahnya gitu. Dia nggak baca sampai tuntas bahwa di situ segera dapat diluncurkan ya sesegera mungkin pada kuartal 1 2025, sekaligus mengurangi kesenjangan antara pioner yang bermigrasi KYC dan mainnet untuk inklusivitas dan stabilitas ekosistem di Open Network. Baca pembaruan lengkap mengenai waktu dan ketentuan jaringan terbuka, apa yang dapat Anda lakukan untuk sementara waktu, dan pembaruan terkait dengan tenggat waktu masa tenggang. Jadi udah jelas ya, seperti yang konten-konten saya sampaikan di video sebelumnya, Open Network pasti bukan 31 Desember. Yang bilang 31 Desember itu pasti orang-orang yang bikin konten hoax, nggak tahu berita yang sebenarnya. Itulah kalian diperbudak oleh konten hoax, oke? Saya kan udah bilang, pasti akan diundur, nggak mungkin Desember. Itu kan tujuan core team, kalau tercapai targetnya, berarti belum tercapai targetnya. Artinya penyampaian saya valid dan tidak meleset ya. Saya sudah menyampaikan di minggu-minggu yang lalu bahwa Open Network pasti diundur ya. Karena targetnya belum tercapai. Apa targetnya Bang? Berkali-kali saya sampaikan targetnya adalah 10 juta migrasi, 15 juta KYC dan 100 aplikasi sudah ke mainnet. Aplikasi apa? Aplikasi ekosistem. Kemarin kan baru 12 gitu ya. Ya, artinya kalau di kuartal 1 itu sudah disebutin ya, kuartal 1 itu nggak disebutin tanggalnya juga. Yang namanya kuartal 1 itu 3 bulan dalam hitungan setahun. Januari, Februari, Maret. Bisa jadi di akhir Maret, bisa jadi di pertengahan Februari. Namanya juga kuartal 1. Kuartal 1 itu 3 bulan ya. Jadi kalau kalian nggak paham kuartal satu itu 3 bulan. Oke? Dalam setahun itu 3 bulan, Januari, Februari, Maret, April, ya. Januari, Februari, Maret itu kuartal 1, April, Mei, Juni, ya, kuartal 2 dan seterusnya. Kayak gitu ya, guys, ya. Selanjutnya kita coba baca pengumuman di sini, tombol announcement. Inilah kalau bikin konten tuh harus ditunjukin ke monitor. Jangan bikin ambil konten baca-baca yang nggak jelas ya, konten-konten hoax kayak gitu kalian tonton. Dan sehari itu bisa upload 5 kali loh.
kalian masih nonton gitu ya, mantengin konten nggak jelas kayak gitu. Oke? Nah, ini teman-teman saya coba baca ya, kita keterangannya lebih jelas di sini dari Pi Network pengumumannya. Sebentar, kita harus kembali dulu. Nah, kita baca announcement ini supaya lebih jelas ya kontennya ini ya teman-teman. Kita baca updatean semuanya. Oke. Open Network Condition and Timeline Update. Nah, ini masih versi bahasa Inggris, kita coba terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Santai ya. Buat kalian jangan lupa ngopi ya. Jumat berkah ngopi. Habis ini langsung Jumatan ya buat laki-laki. Supaya lebih ganteng ya. Jangan sampai lupa apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Ya, itu dia bagi umat Islam ya. Bentar, ini belum berubah guys. Kita coba terjemahkan. Oh, masih proses. Nah, oke, sudah berubah. Kondisi jaringan terbuka dan pembaruan garis waktu. Nah, itu dia. Pesan khusus dari pendiri jaringan Pi. Nah, pesan khususnya di atas ini, paragraf pertama, para pelopor, kami telah mencapai pencapaian luar biasa dengan 18 juta orang yang telah melakukan KYC dan 8 juta orang yang bermigrasi ke mainnet. Pi Network akan meluncurkan Open Network ini yang tadi ya, kuartal 1 tahun 2025 ya. Januari, Februari, Maret. Itu dia ya. Jadi sudah fix konten saya real fix ya. Itu terbukti bahwa saya mengatakan di konten-konten sebelumnya nggak mungkin Desember ini gitu ya. Kalau kita lihat target-target core team belum tercapai ya. Yang Diovan dan Nicholas Kokalis pendiri Pi Network, para pelopor kami telah mencapai lebih dari 18 juta pelopor yang telah KYC. Nah, ini dia yang tadi ya. 200.000 pelopor bermigrasi ke mainnet pada hari terakhir. Dengan kecepatan ini, kami akan dapat menyertakan jutaan pelopor lainnya dalam jaringan terbuka dan melampaui kondisi jaringan terbuka dengan 10 juta pelopor yang bermigrasi ke mainnet segera. Tuh ya, apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya juga itu valid dari core team, guys. Sehingga jaringan terbuka dapat diluncurkan sesegera mungkin pada kuartal 1 tahun 2025. Garis waktu ini mendukung ambisi jaringan untuk tidak hanya melampaui sasaran migrasi KYC jaringan terbuka dan mainnet kami dalam skala jutaan, tetapi juga memastikan inklusivitas lebih banyak pioner, khususnya pioner yang telah di KYC dan yang akan di KYC sementara dalam acara jaringan terbuka, sehingga memberikan fondasi sekuat mungkin untuk transisi yang sukses. Secara khusus kami perlu memperkecil kesenjangan antara jumlah pioner yang telah melakukan KYC dan migrasi ke mainnet dengan mengandalkan tindakan kedua pioner untuk menyelesaikan persyaratan KYC dan migrasi serta kecepatan pemrosesan sistem yang telah ditingkatkan untuk mendukung jutaan migrasi KYC dan mainnet pioner secara terukur. Kami ingin menyertakan sebanyak mungkin dari mereka ke dalam open network. Ada 3 alasan utama mengapa hal ini penting. 1, Pi Network selalu mengutamakan aksesibilitas dan inklusivitas dan ingin sebanyak mungkin pioner yang telah bersama-sama menjalani perjalanan ini memiliki kesempatan untuk menggunakan Pi mereka setelah Open Network diluncurkan. Yang kedua, lebih banyak Pi yang bermigrasi ke mainnet sebelum Open Network berarti lebih banyak keterlibatan dan stabilitas dalam ekosistem. Yang ketiga, jutaan pioner yang perlu bermigrasi ke mainnet mungkin ada di tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda. Migrasi mereka berarti Anda akan menerima lebih banyak ya Pi berdasarkan bonus Pi yang Anda tambang yang dikaitkan dengan mereka. Setelah lebih dari 6 tahun membangun, 6 tahun loh ya, 6 tahun ya, sangat penting bagi Pi ya untuk membangun jaringan terbuka dengan benar meskipun memerlukan sedikit lebih banyak waktu di mana pekerjaan yang telah kita lakukan mengarah pada sasaran yang kita tuju. Tim inti akan terus memantau kemajuan migrasi dan menentukan waktu peluncuran open network yang spesifik dengan menyimbangkan kebutuhan jaringan untuk bertransisi ke periode mainnet berikutnya dan memperkecil kesenjangan antara pioner yang telah di KYC dan yang bermigrasi ke mainnet. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang jadwal yang diperbarui. Kami akan mengumumkan tanggal peluncuran open network yang spesifik sebelum tanggal tersebut kepada komunitas. Jadi nanti akan diumumkan ya bulan 3 2025 ya. Oke, sebentar ya diundur ya. Kondisi jaringan terbuka mencapai dan melampaui sasaran.
persyaratan jaringan terbuka yang dirilis pada Desember nih yang saya sampaikan berkali-kali 2023 ya. Dibuat untuk memastikan bahwa jaringan Pi memiliki fondasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam jangka panjang. Kami gembira untuk menyampaikan bahwa kemajuan dalam menyelesaikan persyaratan di luar biasa berkat kerja kolektif semua pioner. Nah, ini nih ya, pembaruan KYC dan migrasi mainnet dimulai dengan kondisi 2. Pi Network telah mencapai lebih dari 18 juta pioner yang telah melakukan KYC, jauh melampaui target 15 juta. Wow, sekarang sudah 18 juta guys untuk KYC-nya. Artinya targetnya sudah melebihi target guys, yaitu 15 juta yang saya sampaikan ya di video-video sebelumnya juga. Nah, artinya sekarang kan sudah tercapai tuh untuk KYC-nya. Artinya tinggal 10 juta yang bermigrasi. Seperti pembaruan terkini, nah ini akan tetapi sebaliknya lebih dari 8 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet. Artinya bentar lagi ya untuk migrasi, itu kalau yang KYC sudah tercapai nih, yaitu 15 juta, sekarang sudah menjadi 18 juta yang sudah KYC, tergantung nanti ini untuk migrasinya sudah 8 juta lebih, kan targetnya 10 juta ya. Nah kayak gitu, yang menunjukkan kesenjangan besar dari jutaan pioner yang telah menyelesaikan langkah utama KYC. Kami tidak dapat mengabaikan banyak pioner ini dari peluncuran. Hal ini juga terutama berlaku karena kami belum mencapai tujuan migrasi 10 juta tuh ya. Jadi yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya sudah juga sama ya. Pokoknya targetnya core team itu 15 juta sudah KYC, 10 juta bermigrasi dan 100 aplikasi sudah ke mainnet. Sedangkan untuk KYC-nya itu sudah yang sudah tercapai itu KYC ya, sekarang sudah 18 juta, targetnya itu 15 juta, artinya sudah melampaui target. Yang bermigrasi itu baru 8 juta lebih ya, kita nggak tahu lebihnya berapa, yang jelas targetnya 10 juta. Kemudian untuk 100 aplikasi ke mainnet, kemarin diupdate oleh core team baru 12 ya, jadi jangan senang dulu. Ini bisa jadi nanti ya, kalau, ini disebutkan kuartal 1 2025 itu kan Januari, Februari, Maret ya. Maret itu pun belum tentu, pasti karena tanggalnya belum disebutkan ya. Untuk mengatasi hal ini, tim inti telah membuat terobosan dalam meningkatkan kemampuan migrasi mainnet dan telah menerapkan solusi yang telah, memigrasikan lebih dari 500.000 pioner dalam seminggu terakhir saja dan dapat memigrasikan sekitar 200.000 pioner per hari dan seterusnya setelah pioner menyelesaikan semua persyaratan daftar periksa mainnet. Jadi saat solusi terus memproses lebih banyak pioner selama beberapa minggu ke depan, faktor utama di sini adalah waktu, ya, waktu. Oke, dan seterusnya untuk selain pekerjaan ini, fitur baru yang memungkinkan pioner melakukan migrasi kedua dan selanjutnya atas saldo yang dapat dipindah tangankan juga akan segera dirilis. Pembaruan masa tenggang, mengingat perubahan jadwal secara keseluruhan kami memperpanjang kedua tenggat waktu masa tenggang hingga 31 Januari 2025 dengan alasan, nah ini ya, yang sama yaitu menyertakan lebih banyak pioner diundur lagi dan diundur lagi ya, karena masa tenggang diberlakukan pada 1 Juli 2024 dan awalnya akan berakhir pada 31 Desember 2024 ya, diundur lagi dan diundur lagi. Sekarang nih untuk terkait masalah target aplikasi. Mainnet dan aplikasi Pi yang siap mainnet. Lebih dari 80 aplikasi mainnet atau aplikasi yang siap untuk mainnet telah dikembangkan. Nah, ini ya. Pokoknya ya targetnya itulah ya. Pokoknya sebelum targetnya tercapai nggak akan open mainnet. Itu dia intinya ya. Oke teman-teman ya. Jadi itulah updatean yang bisa saya simpulkan dari core team. Target core team yang sudah tercapai adalah KYC-nya. Migrasi belum. 100 aplikasi belum, masih dalam pengembangan. Di sini disebutkan yaitu masih 80 aplikasi ya. Lebih dari 80 aplikasi mainnet atau aplikasi yang siap untuk mainnet telah dikembangkan. Kemarin sudah tertulis mainnet itu baru 12 ya. Ini di sini sebutkan 80 aplikasi baru dikembangkan. Jadi kita harus terima dong, ya kan? Apa yang saya sampaikan benar kan? Jadi belum open network tahun 2024 ini. Jadi jangan senang dulu, oke? Yang penting tuh core team open network dulu. Ya, yang open network dulu itu udah alhamdulillah kalau berhasil ya. Itu dia. Ya, itu dia informasi terbarunya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.